di rumah, tempat ternyaman untuk Anda bercerita, untuk kita bercerita tentunya ya. Dan semoga bisa menjadi sumber informasi dan inspirasi buat kita semuanya. Ini adalah episode kelima. Dan untuk hari ini saya tidak sendirian, tentu saja ada narasumber di sebelah kiri saya. Selamat pagi, selamat siang ya, Ibu Profesor Rifda Naufalin MSI. Bu Rifda ya Bu? Iya, selamat pagi, sehat selalu. Positif vibe sekali, melihat senyum Ibu Rifda ini saya juga ikutan tersenyum ya, padahal ya banyak utang di rumah. Baik, sedikit profil tentang Ibu Profesor Rifda Naufalin MSI ini. Beliau ini adalah seorang wanita yang lahir di Kudus ya Bu? Iya. Kelahiran Kudus ternyata Bu, udah lama di Purwokerto tapi? Sejak 89 di sini. Sejak 89, itu saya baru 4 tahun. Saya udah kuliah. Oh, udah. Saya pikir saya paling tua loh Bu. Ya. Sudah mbah-mbah. Tapi belum punya cucu ya Bu? Sudah. Oh, sudah punya cucu? Sudah. Oh, baik ya, tapi penampilan masih sangat fresh dan itu yang dibutuhkan ya Bu. Yang penting jiwa muda. Amin. Amin. Siap. Dan untuk saat ini Bu Rifda ini aktif bekerja sebagai staf pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Saya alumni. Oh. Selamat. Sama dong. Sama. Ibu dulu juga lulusan Unsur juga? Alumni Unsur. Alumni Ya, Unsur tahun juga. 89 itu masuk di Fakultas Pertanian Unsur. Setelah itu kemudian melanjutkan jadi dosen di sana ya. Dan merupakan guru besar Fakultas Pertanian juga, ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unsur juga ya Bu? Iya. Merupakan reviewer penelitian tingkat nasional, reviewer pengabdian masyarakat tingkat nasional. Reviewer apa nih Bu maksudnya? Saya tahu aja reviewer makanan Bu. Oh, Kayak yang di review gitu ya. Review makanan. Punya arti yang sama atau tidak Bu untuk dunia penelitian ini? Sama. Jadi kita mereview ada proposal sama hasil penelitian dosen itu kita review seberapa jauh sudah sesuai, sudah layak atau belum proposal itu. Kemudian kita cek proposalnya sama di lapang, apakah kegiatannya sesuai atau tidak dengan ini proposalnya gitu ya. Iya, kita cek. Dan tentunya makanya tidak sering muter-muter. Tadi pagi sudah 2 meeting. Habis ini mau ke Cilacap, kemarin ke luar negeri juga ya Bu ya. Tiba-tiba udah di Bangkok gitu kan. Mana tahu Ibu ini emang usia boleh ini ya, sudah matang ya, tapi kemana-mana masih tetap ya Bu ya. Iya. Tentunya kalau hubungannya sama penelitian gitu ya, banyak research yang Ibu Rifda lakukan ya? Iya, banyak. Di antaranya nih Bu? Di antaranya penelitian saya yang ini ya, jadi kompetensi saya itu tentang kecombrang. Kecombrang, tadi sempat ngobrol juga agak sedikit mind blowing juga teman-teman, karena saya biasanya Bu, kalau levelnya saya combrang itu ada di kluban, Iya. sama ada di pecel gitu ya. Diteliti juga sama Ibu Rifda ya. Pertama-tama deh Bu, apa yang membuat Ibu Rifda kepikiran saya mau neliti kecombrang? Iya, awalnya itu gini Mbak Ore. Kecombrang itu ada beberapa masyarakat di Banyumas itu memanfaatkannya untuk olahan urap, pecel. Iya, betul. Itu ternyata pecelnya tuh nggak basi sampai sore gitu ya. Pasti ada sesuatu nih di kecombrangnya. Kemudian dipakai juga untuk olahan ayam. Dipakai untuk olahan ayam kecombrang itu juga setelah dibalut dengan batang kecombrang atau honje ya. Nah itu ternyata sampai besok juga nggak basi. Pasti ada sesuatu nih di dalam kecombrang. Dari itu ya? Dari pengalaman masyarakat itu saya coba untuk dilakukan penelitian. Kemudian penelitian untuk membuat pengawet alami. Sempat kepikiran ya, kalau researcher emang seperti itu ya. Kalau seorang peneliti emang ini apa nih, terus habis itu diteliti. Lalu apa Bu yang Ibu dapatkan dari meneliti honje itu? Iya, dari penelitian itu ternyata di honje, baik itu di batang, di daun, di bunganya yang cantik gitu ya. Terima kasih. Itu ada ini senyawa antioksidan dan senyawa antimikroba. Nah, jadi makanya orang Banyumas pada awet muda ya. Iya, Karena makan kecombrang. itu yang doyan tapi yang doyan. antioksidan juga ya Bu ya. Antioksidan
sama pengawet. Pengawet. Jadi bisa dikatakan kecombrang itu bisa buat jadi bahan pengawet juga. Bisa digunakan sebagai pengawet pada produk makan. Dan ini sudah saya ujikan pada file ikan, daging ayam, daging sapi, kemudian pada olahan sapi, olahan ikan itu pada nugget, sosis, kemudian mie, jadi itu memang bukti ya Bu ya? Iya, ternyata ini lebih awet dan dia itu nggak sampai ini, misalkan kalau bakso itu kan kadang berlendir ya kalau sudah rusak. Nah itu dia nggak mengeluarkan lendir karena pengawet yang dari kecombrang itu mampu melindungi ini si bakso itu dari mikroba-mikroba yang merusak makanan. Untuk praktisnya apakah bisa langsung digunakan? Ibu ini mungkin ibu-ibu agak lumayan tertarik deh. Maksudnya apakah bisa mencampur begitu saja kecombrang ke makanan? Iya, kalau misalkan langsung mencampurkan kecombrang langsung ke makanan-makanan itu bisa. Hanya saja kalau langsung mencampurkan ada aroma ya. Oh iya, aroma khas dari kecombrang. Khas. Kalau yang suka sih nggak masalah. Nugget rasa kecombrang, bakso rasa kecombrang. Mungkin unik ya. Unik ya. Kalau kami melihat itu keunikan dan kami coba bahwa pada saat di monitor di Jakarta, di beberapa kota itu malah justru pada suka gitu, aromanya unik gitu. Nah, namun kalau ibu-ibu jangan menambahkannya terlalu banyak. Mungkin karena kan mau dikonsumsi sendiri, nggak perlu awet-awet sampai 3 hari ya. Kalau dijual kan mungkin perlu ini ya. Makanya kalau langsung dari tanaman itu diekstrak ya sudah pakai itu saja, nggak perlu ini diekstrak, nggak perlu dikeringkan. Langsung pakai aja gitu. Kalau industri ya, kalau industri kan susah, masa setiap hari harus beli segar, kecombrang di pasar. Nah kalau ibu-ibu mungkin di pekarangan kan tinggal ambil, nah nanti dimanfaatkan untuk olahan-olahan. Insya Allah nanti produknya akan awet ya. Selain itu antioksidannya itu yang tinggi ya, biar awet muda. Kalau lebih awet lagi makan kecombrang biar. Tapi untuk hasil penelitiannya nantinya apakah atau sudah diproduksi secara masif dalam bentuk apa gitu tuh agak lebih praktis? Ya, kami mencoba sudah dibuat dalam bentuk di botol, itu ada beberapa yang memang saat ini sih masih penelitian ya, kemudian nanti diuji coba di beberapa industri. Nah, nanti pada saatnya insya Allah kami akan membuat industri pengawet berbahan kecombrang yang asli Banyumas. Ini kan banyak ya kalau di sini. Iya, kalau di sini dimanfaatkan. Jadi itu kecombrang itu sesuatu yang sama sekali tidak asing kalau di sini. Iya, sudah nggak asing lagi. Orang di warung ada kecombrang itu kan sudah ini ya, sudah familiar sekali. Mungkin kalau di kota lain masih belum. Kalau di sini untuk pecel, untuk urat udah pasti kalau nggak pakai kecombrang malah dicari ya. Iya, ada yang memang nyarinya lagi betul anak kecombrangnya. Gitu. Bahkan sudah seperti tadi agak ngobrol-ngobrol sedikit sama Ibu Rifda nih, sampai Singapura ya Bu? Iya. Pernah tidak Anda makan salad kecombrang? Nah, Ibu ini pernah ada ya Bu? Ada. Pas di sana malah justru saya tahu kecombrang kalau ininya Etlingera, elatior gitu ya. Malah diajak makan salad bareng. Salad Etlingera. Iya, elatior. Nama anak ya. Iya. Nama anaknya ini saintifik sekali. Ada beberapa, ada Etlingera elatior atau Nicolaya speciosa. Dulu itu sampai anak saya yang si Emma itu mau dikasih nama si Nicole gitu. Oh gitu, Nicole dari Nicolaya. Artinya apa Emma? Kecombrang. Kamu bagaikan putri kecombrang. Tapi nggak boleh sama ayah. Ayahnya agak-agak boring juga ya Bu. Nicole. Tapi bagus sih Nicole ya. Iya, Nicole-nya bagus. Tapi kalau udah Nicole apa tuh? Nicolaya ya. Beda lagi. Oke, baik, ini agak intronya agak-agak banyak karena hari ini sebenarnya kita fokusnya bukan ke kecombrang ya, tapi itu sangat menarik sehingga kita jadi agak banyak ngomongin kecombrangnya. Topik hari ini adalah masalah sertifikasi halal atau sebentar, Anda tidak kelihatan di sini ya. Ya, sertifikasi halal. Baik, kalau dari Ibu Rifda ini
kaitannya urusan dengan sertifikasi halal itu gimana Bu? Baik, terima kasih. Jadi sertifikasi halal ini kebetulan di LPPM Unsur itu sudah ada ini apa halal center. Oh, udah ada halal center ya? ya? Di bawah LPPM. Di bawah LPPM ada halal center. Jadi di sana ada halal center, kemudian ikut membantu menangani ini apa pendaftaran halal, registrasi halal yang ada di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Jadi kami punya halal center, barangkali ibu-ibu mungkin atau para pelaku usaha yang belum ini produknya belum ada sertifikasi halalnya bisa datang ke LPPM Unsur, di sana ada halal center. Sudah langsung bisa ke deket-deket sini aja gitu ya. Iya. Kalau berbicara tentang pentingnya sertifikasi halal untuk sebuah produk atau makanan itu seberapa penting sih Bu? Oh, baik. Jadi kenapa sih kok saat ini ini ya para pelaku usaha kok pada giat untuk mendaftarkan halal ya? Nah itu karena halal itu yang dulu tahun 2014 sebelum tahun 2014 itu masih sukarela. Jadi kalau kita punya produk nih bikin olahan tadi dari ini ikan atau bikin seriping pisang ya misalkan di Purwokerto, nah itu kita bebas tanpa adanya sertifikasi halal sudah boleh. Tapi setelah tahun 2014 semua pelaku usaha yang punya usaha terkait dengan produk pangan, nah itu wajib tersertifikasi halal. Itu apapun wajib? Apapun ya? Nggak harus yang berhubungan sama daging atau minyak dan lain sebagainya? Semuanya. Jadi sejak tahun 2023, jadi ada ribuan UMKM yang harus segera mendaftarkan karena wajib sampai tahun 2024 nanti harus sudah tersertifikasi halal. Nah, karena kesulitan itu makanya kami membuat sentra ini halal center itu di Unsur ikut membantu masyarakat untuk mempermudah juga mempermudah pendaftaran halalnya, sehingga masyarakat kan kadang susah kalau ini caranya gimana ya mau daftar halal kan belum ini ya belum familiar untuk menyusun draft untuk halalnya dan sebagainya. Kami siap membantu. Itu dia. Kalau tadinya sebelumnya Bu, sebelum ada halal center di Banyumas atau Purwokerto ini harus mana? Harus ke LPPOM ya? Iya, jadi LPPOM kan mungkin di Indonesia kan banyak sekali yang mau daftar nanti kalau ke sana saja. Nah sekarang sudah ada ini lembaga yang untuk membantu pemeriksa halal itu, contohnya di sini. Dan ada beberapa perguruan tinggi yang memang sengaja diberikan pelatihan, training untuk menjadi ini halal center itu. Ini memudahkan sekali masyarakat ya, apalagi yang itu berarti semua pelaku usaha pangan, dan yang paling kecil sekalipun jika memproduksi pangan, pokoknya makanan, minuman gitu. Iya. Apalagi saat ini kan juga ini ya tren ya, makanan halal itu kan tren, tidak hanya ini konsumen yang non muslim ya, itu pun juga dia lebih ini, saya lebih safety, lebih terjamin kalau makanan halal ini berarti sudah tidak ada ini yang yang membahayakan bagi kesehatan. Makanya dia pun juga begitu ada label halal itu dia lebih yakin, lebih tenang, ada jaminan ya, ada jaminan bahwa produk itu halal, berarti ini sudah bagus dari segi penjaminan mutunya. Itu juga merupakan salah satu tuntutan masyarakat itu ya Bu, dimana tadinya kita juga kurang terlalu aware sama masalah halalan ini, yang mikir tadinya kalau makanan minuman yang udah jelas nggak ada dagingnya, nggak ada itu ya paling halal lah gitu. Cuman akhirnya masyarakat juga lebih aware karena pelaku usaha juga harus bersertifikasi ya, mendapatkan sertifikasi. Dulu juga gitu awalnya. Misalkan kayak industri tahu ya, saya kan kedelainya pakai yang bahan halal, kemudian air yang saya pakai halal, kemudian tambahannya juga kunyit, garam dan semuanya halal. Kenapa harus disertifikasi? Nah itu sebenarnya nanti bisa pakai ini
dia mendaftarkan. Nah, supaya semuanya sudah yakin bahwa di label ini tersertifikasi halal. Jadi nggak boleh saya sudah memproduksi semuanya halal, nanti ternyata ada mungkin ada hewan piaraan, misalkan anjing di sekitar situ yang itu juga berpengaruh ya. Nah, itu nanti makanya pada saat sertifikasi kan ada site visit ke situ juga. Nah, nanti dilihat bagaimana prosesnya. Mungkin bahan-bahannya halal, tapi ada prosesnya yang menyebabkan produk itu menjadi tidak halal. Makanya nanti nggak dapat. Jadi nggak cuma sekedar makanannya itu sendiri, prosesnya dan lain sebagainya. Bakunya saja. Boleh mungkin di ini Bu, lebih detailkan lagi untuk para pelaku kejahatan, bukan pelaku ini ya, apa namanya, pemproduksi ya, usaha pangan gitu ya, yang mungkin baru mau bikin atau selama ini sudah bikin cuman untuk kalangan ini saja dan berencana untuk menciptakan atau memproduksi secara lebih masif gitu ya. Bocorannya Bu, apa saja harus diperhatikan untuk orang-orang yang ingin mendapatkan sertifikasi halal? Yang harus dipersiapkan. Ya. Jadi yang harus dipersiapkan itu nanti ada 2 jenis dulu ya. Ada 2 jenis. Pada saat pendaftaran halal itu boleh ada 2 jenis, ada 2 jalur. Yang jalur pertama itu self declare. Ya. Self declare. Yang kedua jalur yang reguler. Ya. Nah, bagi pelaku usaha yang dia memang low risk and no risk ya, beresiko rendah sama tanpa resiko sama sekali. Nah, itu boleh mendaftarkan secara self declare. Oke, itu contohnya apa aja Bu? Contohnya ya, misalkan saya bikin produk tadi seriping pisang. Dari pisangnya sudah halal. Kemudian minyak yang dipakai untuk menggoreng pun saya halal. Dan dia itu kan ibaratnya nggak panjang ya. Ini jalurnya kan hanya pisang diiris, digoreng, sudah selesai dikemas jadi produk. Nah, itu bisa pelaku usaha itu dia membuat surat pernyataan bahwa produk saya halal, bahan baku yang saya pakai ini. Nah, nanti dibantu oleh halal center yang ada di berbagai kota ya. Nah, itu surat pernyataan sama syarat misalkan kayak NIB, nomor izin bangunan dan sebagainya. Nah, itu nanti dia mendaftarkan pakai itu saja, bahwa bahan yang saya ini dari mana bahannya dan ini halal. Kemudian apa tadi, minyak yang dipakai, prosesnya itu seperti ini, ada diagram alirnya ya, dari pisang ini. Kemudian dia bikin surat pernyataan bahwa produk ini halal. Nah, nanti kita daftarkan dapat sertifikasi halal. Itu yang self declare itu seperti itu. Jadi dia memang berisiko rendah atau tanpa resiko sama sekali. Ya, tanpa resiko. Nah, kalau yang produk yang berisiko tinggi, misalkan tadi kayak daging ya mungkin, kemudian mungkin kayak jasa catering, jasa keluarga. Nah, itu kan terkadang ada yang perlu campuran flavor, campuran kayak gelatin misalkan, campuran sama emulsifier. Nah, itu nanti perlu kan itu ditelusur lagi. Nah, itu perlu adanya menggunakan jalur reguler. Untuk teman-teman yang sedang ini live IG nggak sih Kak? Live IG ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mas Osa mungkin mau nanya? Atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa ke nomor di bawah tadi itu ya. Oke. Dan ini Bu, pertanyaan terakhir nih. Udah mau selesai kan ya? Atau masih durasinya masih 3 jam lagi? Mau meeting nih Ibu Rinda nih. Sampai besok kayaknya. Nginep dong kita di rumah. Namanya juga di rumah. Namanya juga di rumah. Oke, mungkin untuk lebih ini meyakinkan atau memantapkan orang-orang yang masih ragu aja. Karena mungkin ada ini ya, ada perasaan bahwa secara psikologis akan merasa sedikit diintimidasi. Kalau misalnya aku daftar, ininya aja udah, jalannya aja udah mungkin rasanya ribet, mau ini dan lain sebagainya, sudah disediakan, sudah dimudahkan. Dan kemudian akan ada efek psikologis, aduh nanti ribet lagi, ntar dilihat lagi, ntar tempatnya di ini lagi. Apa Bu pesannya Ibu Rinda untuk para pelaku usaha ini Bu? Agar mereka juga mikirnya simple kok, ini hal-hal yang harus dilakukan dan akan memudahkan nantinya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat
menarik ya bagi ibu-ibu juga. Jadi tadi tidak menarik ya? Tadi, oh iya semuanya menarik ya. Ini paling menarik. Jadi sejak awal mulanya seperti itu. Semua pertanyaan UMKM, nggak pula ribet. Nah ini, iya capek. Nanti dicek berkali-kali, nggak lolos lagi misalkan. Ketakutan dulu ya. Dulu kan selalu bayar ya kalau sertifikasi. Nah, sejak tahun 2021 itu ada keputusan dari badan kepala badan tahun 2021 itu bahwa ada self declare itu sejak tahun 2021 ya. Dari 2021 baru kemarin ini ya. Kemarin ya. Ini semua UMKM nanti bisa yang dia no risk atau low risk. Nah, nanti dia bisa mendaftarkan secara gratis. Nah, ini mulai ini kan kadang ada beberapa yang tidak tahuannya ya. Jadi mereka nggak daftar lah, nanti bayar gitu. Harus dicek lagi, nyiapin ini itu semua dokumen harus terdata. Kadang kan ada beberapa dokumen yang dia nggak punya juga. Nah, gitu. Nah, mulai sekarang itu Bapak Ibu itu silahkan mendokumentasi ya bahan yang dipakai, dari mana asalnya, kemudian proses pembuatannya gimana, kemudian ini selalu ada logbook ya misalkan seperti itu. Nah, itu untuk mempermudah pada saat proses pendaftaran nanti tinggal menunjukkan logbook itu yang mau lembaga pemeriksa halalnya itu nanti lebih mudah. Oh iya, ini bahan yang dipakai ini sudah ada terdata di situ, dibeli di mana, kemudian prosesnya seperti apa, semuanya sudah terdata, itu mempermudah. Apalagi kalau self declare ya, itu tadi pastinya sudah gratis, kemudian kita bisa ini nunjukkan itu pakai surat pernyataan bahwa ini halal, ya sudah nanti langsung tahu-tahu turun sertifikatnya. Jadi ini memang tahun 2021 dipermudah karena masih sekian banyak UMKM yang belum tersertifikasi. Betul. Ya, karena awalnya harus bayar itu. Iya, harus bayar, kemudian mindset ribet itu yang biasanya ibu-ibu udah mulai nih, udah itu aduh mending aku ribet bla gitu ya. Udahlah, nggak apa-apa, saya jualan jangkauannya di sekitar sini saja, yang penting ini nggak usah ribet ngurusin ini itu. Nah, sekarang diberi kemudahan, makanya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tentu saja itu ini ya Bu, memperluas kesempatan untuk lebih berkembang lagi. Lebih berkembang, iya, pemasarannya kan lebih bisa jauh, dan mungkin orang kalau sudah percaya ya ada logonya itu kan pasti akan beli lagi. Nah, itu yang kita inginkan. Keamanan dan kenyamanan dari konsumen. Ada tuntutan konsumen saat ini kan memang tren ya, masyarakat muslim dan non muslim itu tren pangan halal, wisata aja halal ya, hotel halal, busana halal, fashion halal, wisata yang halal. Nah, itu semua karena ada tren saat ini seperti itu ya, kita harus bagaimana lagi, kalau nggak gitu ya nanti kita tertinggal ya. Kalau produk pangannya aja tidak halal ya akan tertinggal dengan yang lain-lain yang sudah semakin maju. Iya, itu dia. Terus Bu, proses lagi Bu, itu yang kayak misalnya penyembelihan gitu juga ya Bu? Betul, jadi ada yang namanya juleha. Apa sih juleha? Siapa juleha? Juleha tuh apa Bu? Si juleha ya. Siapa tuh juleha? Muncul atau juleha? Si juleha itu juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Iya, namanya juga dari Halal Center ngajarin beberapa penyembelih itu untuk penyembelih unggas, misalkan ayam, itu dia harus punya sertifikat halal juga. Oke. Jadi namanya nanti dia sudah dapat sertifikat juleha. Sertifikat juleha itu emang nama resminya itu Bu? Iya. Boleh Nggak buat-buatan. Juleha kesempatan ya Bu. Pokoknya kalau udah makanan tuh jadi kayak ini jangan-jangan sebenarnya ini gitu. Dan itu juga bikin kita lebih aware lagi, dan habis ini mungkin saya akan lebih browsing lagi nih makanan mana yang halal dan non halal gitu kan. Dan ini semoga bisa menambah awareness seluruh UMKM ataupun produsen gitu ya. Jangan asal memberi nama ya. Jangan asal memberi nama juga ya, jangan pakai nama genderuwo. Tapi boleh lah, terserah. Tapi nggak bisa memaksa untuk minta sertifikasi halal ya. Iya. Iya, baik. Tidak terasa sudah
sekitar 3 jam kita ngobrol. Ibu Ribda, saya terima kasih sekali ngobrolnya hari ini, sangat menyenangkan gitu ya. Terima kasih nih Mbak MC-nya yang sangat keren. Cantik kan? Cantik dan keren kan? Iya. Coba Ibu Ribda yang bilang kayak gitu. Sangat cantik dan keren. Ibu pengen makan apa abis ini, Bu? Oke, baik. Ini akhirnya kita ada di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Bu Ribda. Dan inilah akhir dari episode 5 Cerita di Rumah hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya insya Allah. Morodado pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bercerita.